Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya, buat Amang dan Inang dan para Naposebulu, AKBP Tanjung Sari. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, namun kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami memuji nama-Mu Bapa di sorga, yang telah memberkati kami, dan yang telah melengkapi kehidupan kami sehingga kami dengan yakin melangkah melakukan perjalanan hidup ini dengan satu kepastian Tuhan bersama dengan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan di saat mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, pasti kita menemukan sebuah aktivitas hidup yang bisa saja setiap insan, setiap personal melakukan sebuah pelanggaran aturan. Bisa saja orang mengabaikan yang namanya hukum. Bisa saja seseorang tidak tunduk pada undang-undang. Karena itu saudara-saudara, ketika hal itu kita temukan dalam sebuah tatanan kehidupan kita, maka tentu akan ada yang namanya sebuah kondisi untuk mempertanyakannya atau mungkin mengklarifikasikannya. Apakah penyebabnya dan mengapa dia melakukan hal tersebut? Boleh saja kita mengatakan itu menjadi sebuah hal yang umum di kalangan orang hukum, itu adalah peradilan. Karena orang membutuhkan apa penyebabnya, apa latar belakangnya. Sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran tadi. Saudara-saudara, ketika itu terjadi, maka akan ada beberapa sikap yang terjadi juga. Ada orang yang melakukan sebuah tindakan yang berbuat curang dalam melakukan menegakkan keadilan karena kebutuhan dan kepentingan organisasi, kepentingan pribadi, kepentingan umum. Ada saja membuat orang sehingga tidak berlaku adil atau berbuat curang. Dan ada juga saudara-saudara yang berkeinginan membela seseorang atau mungkin membela orang yang dalam hal ini seperti yang dikatakan orang kecil, tetapi tidak sewajarnya membela. Ada sebuah sikap membela, tetapi tidak menunjukkan sikap membela yang baik. Justru yang dibela atau yang kita lakukan pembelaan itu tidak menjadikan kesadaran bahwa dia telah melakukan sebuah pelanggaran. Dan bahkan ada orang yang akhirnya melakukan sebuah klarifikasi dan membela karena terpengaruh oleh orang-orang yang dikatakan orang besar, orang yang terpandang atau yang lainnya. Sehingga dalam hal untuk menegakkan sebuah aturan dan keadilan tersebut tidak ditemukan yang namanya jiwa keadilan. Karena
lebih banyak mengutamakan atau mengedepankan kepentingan-kepentingan yang lain, bukan kepentingan sebuah keadilan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sama halnya dalam kehidupan kita. Ketika ada orang berjatuh ke dalam dosa, kita tentu pasti akan mencari apa penyebabnya. Apa yang membuat dia jatuh? Apakah yang akan kita pakai untuk instrumen memberitahukan bahwa seseorang tersebut telah melakukan pelanggaran? Apakah kepentingan hidup orang lain? Apakah kepentingan organisasi atau kepentingan pribadi atau kelompok? Saudara-saudara, kalau orang melakukan berbuat dosa, kita mau mengatakan mengapa dia berbuat dosa dan kita ingin menunjukkan keadilannya, maka yang kita pakai instrumennya adalah kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhanlah yang dapat menyatakan seseorang itu telah melakukan pelanggaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhanlah yang dapat memberitahukan seseorang itu telah berdosa. Bukan kepentingan orang lain, kelompok, organisasi, atau berbagai hal. Tetapi firman Tuhan. Itu sebabnya dalam kitab Imamat ini dikatakan, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang kita pakai untuk melihat apakah kita telah jatuh ke dalam dosa, apakah kita telah jatuh ke dalam pelanggaran, atau orang lain juga telah melakukan sebuah pelanggaran dan jatuh ke dalam dosa. Hanya firman Tuhan yang boleh kita pakai sebagai instrumen keadilannya. Karena firman Tuhan sangat adil memberitahukan siapa kita dan siapa yang melakukan penyimpangan akan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah keluar dari yang namanya firman Tuhan. Itulah yang mengarahkan kita, itulah yang membawa kita kepada sebuah keadilan menurut kehendak Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang kami dengar memberitahukan kepada kami agar kami melangkah berjalan di dunia ini hanya dengan firman-Mu. Dan ketika kami jatuh, hanya firman-Mu lah yang mengingatkan kami. Dan ketika saudara kami juga terjatuh dan tergeletak, hanya firman-Mu yang akan mengadilin kami yang terjatuh, saudara kami yang terjatuh. Agar kami sadar apa yang terjadi pada kehidupan kami. Bapa di sorga, firman-Mu lah yang membawa kami ke dalam pertobatan. Dan firman-Mu lah yang menegakkan kami untuk tetap mengikut Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.